mau nanya dong, kamu tahu gak apa itu undang-undang? Gak tahu. Kasih ya. Aku mau nanya dong, boleh gak? Boleh? Bagaimana sih proses cara pembuatan undang-undang? Maaf ya, aku gak tahu. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Juanita. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 10 SMK Karya Nasional Sindangwangi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk capaian pembelajarannya, kita akan membahas tentang menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memahami jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan alur proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Tadi di awal ada video wawancara siswa, di mana siswa tersebut ditanya, apakah kamu tahu apa itu undang-undang? Dan bagaimana proses pembuatan dari undang-undang? Ternyata siswa yang ditanya tersebut tidak bisa menjawabnya. Nah, kebetulan untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang apa saja sih peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana alur proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Oke, kita akan bahas. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di Indonesia ada 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan TAP MPR. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Itu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, selain 7 peraturan perundang-undangan tersebut, ada lembaga-lembaga negara yang lainnya yang juga bisa menghasilkan peraturan perundang-undangan. Di antaranya, peraturan yang ditetapkan oleh parlemen seperti MPR, DPR, DPD. Kemudian, lembaga yudisial, ada MA atau MK yang bisa menghasilkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kementerian atau lembaga seperti BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Kemudian pemerintah daerah otonom, DPRD provinsi, gubernur, dan DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota juga bisa
mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang paling bawah adalah kepala desa atau yang setingkat. Nah, sekarang kita akan bahas nih pengertian dari 7 peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut yang masuk ke dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ada ketetapan MPR, yaitu keputusan resmi yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi sebagai pedoman bagi kebijakan negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yaitu produk legislatif yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Selanjutnya, di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ada yang disebut dengan PP atau peraturan pemerintah, yaitu peraturan yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengatur pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, ada yang disebut dengan peraturan presiden atau dulu dikenal dengan Kepres atau keputusan presiden, yaitu peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintah. Di bawah Perpres atau Kepres ada yang disebut dengan peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi atau disebut juga Perda daerah tingkat 1. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD provinsi dan disetujui oleh gubernur serta berlaku di seluruh wilayah provinsi. Perda ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan skala provinsi seperti perencanaan tata ruang provinsi atau pengelolaan sumber daya alam. Nah, kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau Perda kabupaten atau Perda tingkat 2. Adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama bupati. Perda ini berfungsi untuk mengatur kebutuhan lokal dan melaksanakan otonomi daerah, serta menjadi landasan hukum untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten. Oke, selain peraturan-peraturan ini juga diakui, selain ketujuh tadi ya, ada beberapa lembaga negara lain yang bisa menghasilkan peraturan-peraturan lain. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya. Ada MPR, DPR, DPD, kemudian ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Kemudian ada DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Nah, mereka juga bisa membuat peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip yang digunakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Kemudian yang ketiga, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.
Kemudian yang keempat, peraturan yang masih berlaku hanya dapat diubah oleh peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sebuah undang-undang dihasilkan di Indonesia atau dibuat di Indonesia. Nah, ada 5 tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Tahap pertama disebut dengan tahap perencanaan. Ya, pada tahap ini menjadi tahap penentuan prioritas. Program legislasi nasional atau prolegnas, di mana DPR dan pemerintah, dalam hal ini Presiden, menyusun daftar rancangan undang-undang atau RUU yang akan disusun dalam jangka waktu 5 tahun atau disebut jangka menengah dan 1 tahun atau tahunan. Kemudian mereka akan melakukan koordinasi. Penyusunan prolegnas dikoordinasikan oleh Badan Legislasi atau Balik DPR dan Menteri Hukum dan HAM dari pihak pemerintah. Kemudian, ideologi negara yang nilainya harus menjiwai segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tahap 2 atau disebut tahap penyusunan. RUU yang dapat diajukan berasal dari 3 pihak utama. Yang pertama, DPR melalui anggotanya, kemudian komisi, gabungan komisi, badan legislatif atau DPD terkait bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, dan sumber daya alam. Yang kedua, presiden atau dalam hal ini adalah pemerintah. RUU dari presiden diajukan oleh menteri terkait. Nah, setiap RUU yang diajukan harus disertai dengan naskah akademik, kecuali RUU tertentu seperti APBN, Perpu, atau pencabutan undang-undang. Tahap ketiga disebut dengan tahap pembahasan. DPR dan Presiden bersama-sama membahas RUU dalam 2 tingkat. Tingkat pertama ada yang disebut dengan rapat komisi atau badan legislatif atau pansus. Pendapat praksi, daftar inventarisasi masalah, dan penyempurnaan pasal. Itu yang akan dilakukan di tahap pembahasan. Di tingkat 2 akan dilakukan rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tahap pengesahan. Setelah RUU mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna, RUU tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Presiden wajib mengesahkan RUU tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU disetujui bersama. Jaminan hukumnya di sini adalah jika RUU yang sudah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari tersebut, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dengan sendirinya dan wajib diundangkan. Terakhir, ada yang disebut dengan tahap pengundangan. Nah, pada tahap terakhir, pengundangan agar undang-undang ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diketahui oleh masyarakat. Pengundangan undang-undang dilakukan dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau Menteri Hukum dan HAM. Sejak diundangkan di LNRI, undang-undang tersebut secara resmi berlaku dan mengikat seluruh warga negara. Tadi adalah 5 tahap dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Nah, selanjutnya syarat muatan peraturan perundang-undangan.
Syarat pertama adalah harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Yang kedua, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, isi peraturan perundang-undangan harus selaras untuk melayani kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan penyimpangan. Ini contoh kasus dari rancangan undang-undang yang kemudian menjadi undang-undang. Nah, kita menggunakan kasus umum mekanisme legislasinya. Misalnya, sebuah RUU yang diusulkan oleh pemerintah untuk mengatur sektor keuangan. Nah, alurnya seperti ini. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini melalui kementerian terkait merancang draft rancangan undang-undang atau RUU, kemudian mengusulkannya ke DPR. Kedua, RUU tersebut diajukan dalam daftar prolegnas atau prioritas legislatif agar masuk ke pembahasan DPR. Yang ketiga, disusun naskah akademik dan draft RUU sebagai dasar ilmiah dan legal. Yang keempat, DPR melalui komisi terkait bersama pemerintah membahas RUU secara mendalam, membahas pasal demi pasal, menerima masukan, mengubah bagian tertentu jika diperlukan, dan masyarakat atau pemangku kepentingan bisa dilibatkan melalui dengar pendapat umum atau lokakarya atau konsultasi publik. Yang kelima, jika sudah disepakati, maka dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dilakukan voting atau persetujuan umum. Nah, setelah DPR setuju, RUU diserahkan ke Presiden untuk disahkan. Jika Presiden menandatangani, maka RUU menjadi undang-undang. Jika dalam 30 hari tidak ditandatangani, undang-undang tetap berlaku. Terakhir, undang-undang tersebut kemudian diundangkan dan diumumkan ke publik melalui lembaran negara. Setelah itu, undang-undang berlaku secara nasional. Nah, itu contoh penerapan dari 5 tahapan dari alur proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberi manfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan kalian tentang undang-undang dan proses pembuatannya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.